Oke. 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 Baik ya, speaker jelas. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya teman mahasiswa. Ketemu lagi kita setelah UTS. Doa saya selalu buat teman-teman mahasiswa itu sehat-sehat dan makin berbahagia ya. Assalamualaikum, namo buddhaya, shalom, salam sejahtera, waitatungken untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu di bab 15 tentang layanan pelanggan. Ya, kurang lebihnya sih teman-teman semuanya kayaknya udah pada paham, udah sangat-sangat mengalami. Jadi malam hari ini kita akan mereview saja, merecall saja ya apa yang sudah kita sering lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita di bab 8 ini masuk ke bab 15 tentang layanan pelanggan ya. Yang dimaksud layanan pelanggan adalah serangkaian kegiatan dalam program yang dilakukan oleh partikel untuk membuat pengalaman berbelanja yang lebih bermanfaat bagi para pelanggan mereka. Ya, jadi namanya juga layanan pelanggan, pasti manfaatnya untuk pelanggan pastinya ya. Kita juga pernah nih kan as a member atau pelanggan itu banyak keuntungan-keuntungan atau kelebihan biasanya yang diberikan toko atau retail kepada yang namanya member atau pelanggan ya, pasti ada keuntungan atau benefit lain. Oke, kemudian kegiatan langganan pelanggan ini berguna untuk meningkatkan nilai pelanggan yang diterima dari barang dan jasa yang mereka beli ya, yaitu poinnya adalah meningkatkan nilai pelanggan. Sudah pasti. Oke. Nah, yang ketiga adalah banyak toko membedakan penawaran retail mereka, membangun loyalitas pelanggan, dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan menyediakan pelanggan yang sangat baik, menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik ya. Khususnya itu biasanya adalah di bidang jasa ya. Contoh nyatanya aja biasanya di perbankan kita itu ada yang namanya layanan untuk nasabah prioritas. Biasanya memang itu yang jumlah setorannya berbeda, ataupun kalau misalnya kita mempunyai VIP member ya, kayak misalnya kita go to the cinema, nonton bioskop, kita punya member, biasanya kita akan mendapatkan akses yang lebih enak ya. Contohnya kalau misalnya punya member itu kita tidak perlu mengantri, atau kita bisa memasukkan ID atau pemesanan melalui bebas jalur antri seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman paham? Boleh dijawab di chat ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti diketik teman-teman, nanti saya akan jawab. Oke. Di sini kita lanjut layanan yang biasanya ditawarkan oleh retail ya, yaitu ada acceptance of credit card ya, penerimaan kartu pembayaran dengan kartu kredit. Kemudian ada free shipping, kemudian ada gift wrapping and notes ya, pengemasan dengan wrap. Kemudian ada lagi yang biasanya itu di sini ada apa ya? Oh, child care facilities. Ya, biasanya ada ruangan untuk anak seperti itu. Kemudian ada delivery to home or work, itu bisa dikirim ke rumah atau ke kantor ya. Biasanya ada ya, teman-teman pernah ngalamin ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini banyak sekali layanan yang bisa ditawarkan. Contoh lagi ada valet parking ya, dapat shopping cart seperti itu ya. Jadi ada return privilege, banyak macam-macam. Oke. Di sini kurang lebihnya sih teman-teman pastinya sudah tahu ya. Sekali lagi saya mau infoin kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya. Oke, terdengar jelas. Terima kasih ya Yanviana, Orvi, Ririn, Nova, terdengar jelas ya. Ini karena akhir-akhir ini memang sinyal kita ini sangat terganggu dengan cuaca sekali ya. So sorry. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, di sini ada namanya pendekatan layanan pelanggan. Ya, di sini ada dua macam, yaitu layanan personal dan layanan terstandarisasi. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya yang gambar di paling kanan. Di atas itu ada seperti komputer layar ya. Di situ ada personalisasi
kios online. Kemudian yang bawahnya itu ada pelayanan standar. Nah, yang dimaksud dengan layanan personal adalah layanan pribadi mengharuskan penyedia layanan menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi setiap pelanggannya. Contoh sih banyak juga ya. Contohnya tuh apa ya? Kalau contohnya tadi kios-kios atau di toko retail nyatanya adalah sih biasanya sih di produk kecantikan atau klinik kesehatan seperti itu, mereka akan lebih private pelayanan service private seperti itu ya, karena tempatnya juga dibuat se-private mungkin karena itu kan sangat pribadi sekali. Kemudian di bawahnya itu ada layanan terstandarisasi. Berdasarkan pada pembangunan seperangkat aturan dan prosedur untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi dan memastikan bahwa mereka dapat mengimplementasikan secara konsisten oleh penyedia layanan. Ya, jadi di sini nih sudah tersusun rapi, sudah sesuai dengan operasional, ya seperti yang kita lihat, kita sering berbelanja di supermarket atau minimarket itu seperti layanan yang sudah terstandarisasi. Oke. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja, oke? Nah, di sini kita masuk ke dalam serve qual atau service quality. Ya, di dalam tabel 13.2 dalam atribut serve qual. Yang dimaksud dalam serve qual ada keandalan, responsivitas, jaminan, dan empati. Yang terakhir adalah wujud. Ya, yang masuk dalam keandalan adalah menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan. Sudah pasti. Kemudian maksudnya dapat diandalkan. Kemudian keandalan dalam penanganan masalah layanan pelanggan. Bisa diandalkan dalam mencari problem solving. Kemudian melaksanakan jasa dengan benar pada saat pertama. Menyediakan jasa pada waktu yang dijanjikan. Kemudian mempertahankan catatan bebas kesalahan. Yang terakhir adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan untuk menjawab setiap pertanyaan pelanggan. Ya, makanya di sini toko atau retail atau lainnya itu harus biasanya mempunyai customer service, ya itu sangat penting. Kemudian di poin kedua adalah responsivitas, yang termasuk dalam responsivitas adalah selalu memberitahu pelanggan tentang kapan layanan akan dilaksanakan, informasi apa seperti itu terupdate, misalnya informasi promo atau informasi apa sih lain-lainnya seperti itu ya, misalnya tanggal expired atau keberadaan barang atau produk yang akan diadakan seperti itu. Kemudian di sini ada layanan tempat waktu bagi pelanggan, kemudian kesediaan untuk membantu pelanggan, dan yang terakhir adalah kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan ya. Itu makanya kadang kita membutuhkan seorang SPG, SPB seperti itu ya, dan customer service. Oke. Kemudian di sini serve qual juga mempunyai poin jaminan. Apa sih? Yang pertama adalah karyawan yang menanamkan keyakinan pada pelanggan, yaitu memberikan trust, memberikan kepercayaan, dan bisa memberikan rasa aman bagi para pembeli atau customer kita. Kemudian membuat pelanggan merasa aman dalam transaksi mereka. Yang terakhir adalah karyawan yang selalu sopan. Sama seperti adanya kita sebagai pelanggan, kita ingin juga dilayani dengan baik, ya. Kemudian di sini ada poin empati. Kenapa sih harus ada empati? Nah, kita kan sudah belajar tentang pelanggan. Pelanggan itu adalah salah satu karakteristik yang memang harus kita pelajari. If I were you, atau jika saya menjadi Anda, ya, maka disebut di sini ada poin empati. Ya, yang termasuk di dalamnya adalah memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Bukannya ya bisa aja sih dalam arti ini adalah memberi salam, selamat siang Ibu, apa kabar? Bukannya Bu udah makan belum? Misalnya seperti itu terlalu lebay ya. Tapi kita yang standar aja, Mbak. Misalnya senyum, salam, sapa seperti itu. Misalnya seperti kita di bank, waktu datang, selamat siang Bu, selamat datang, apa kabar? Seperti itu. Atau setelah kita keluar dari toko tersebut, hati-hati di jalan, sehat-sehat selalu, kembali lagi berbelanja di sini, misalnya seperti itu. Kemudian, karyawan yang menghadapi pelanggan dengan cara yang penuh perhatian, yaitu maksudnya berhati-hati, dan kemudian memberikan rasanya nyaman, ya melayani seperti itu. Kemudian mengutamakan kepentingan terbaik pelanggan, ya pelanggan misalnya memang
butuh warna, butuh size, kita lebih bisa mengarahkan. Kemudian karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan mereka, ya seperti yang saya bilang tadi, jam bisnis yang nyaman juga. Ya. Kemudian di sini ada bentuk wujud, yaitu peralatan modern, fasilitas yang tampak menarik secara visual, karyawan yang memiliki penampilan rapi dan profesional, kemudian ada bahan yang terhubung dengan jasa dan mempunyai daya tarik visual. Ya otomatis ya, gimana pun semua itu ada pepatahnya love at the first sight atau mata tidak akan pernah berbohong, seperti itu. Jadi biasanya customer akan selalu melihat penampilan yang pertama dulu. Oke. Nah, di sini ada masuk dalam mengelola kualitas jasa. Ya. Di sini ada diagramnya, ada bentuknya, model kualitas jasa. Di sini ada gaps model for improving retail service quality. Nah, di sini ada service gap. Ya. Service gap-nya ini customer. Kemudian kita lihat arahnya dari customer expectation for service quality. Kemudian melalui proses tersebut jadi akan muncul sebuah actual service delivered ya yang dikirimkan ya. Di bawahnya ada knowledge gap, standard gap, delivery gap, kemudian ada communication gap ya. Nah, di sini dari knowledge gap akan tercipta customer expectation of for service quality. Kemudian berhubungan dengan manajemen perception of customer expectation. Ya biasanya kan sudah terlihat nih customer mau yang mana. Kita sudah bisa membacanya. Kemudian berhubungan lagi dengan standard gap, yaitu menjadi standar specifying service for be delivered. Nah, ketika sudah terbentuk keinginannya sudah diketahui atau sudah tersalurkan, akan menjadi actual service delivered. Nah, yang terakhir adalah dari communication gap, retailer communication about service quality. Mereka biasanya akan menilai atau menghasilkan penilaian tentang kualitas pelayanan seperti itu. Ya, seperti kita biasanya membeli barang atau merekomendasikan ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik. Silakan ya teman-teman kalau misalnya mau yang ada bertanya atau masih bingung, silakan di chat. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian di sini ada knowledge gap ya. Mengatasi adalah mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, makanya kenapa itu ada namanya empati. Oke. Di sini yang pertama adalah mengukur kepuasan pelanggan dengan transaksi individual. Ada misalnya online survei, call phone atau yang lain-lainnya berbentuk misalnya seperti kuesioner, tapi jarang ya, biasanya online survei atau call phone survei. Oke. Yang kedua itu wawancara, diajak berkomunikasi langsung dan panel pelanggan. Kemudian yang ketiga itu berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian itu ada jalur sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. Kemudian kita ada yang kelima itu keluhan pelanggan atau kritik dan saran biasanya. Kemudian ada umpan balik dari karyawan toko. Kemudian menggunakan riset pelanggan. Nah, ini mungkin yang nomor 7 ini udah poin yang paling high ya. Kemudian di sini ada standard knowledge. Oke, kita lihat gambarnya ada mystery shoppers. Kemudian ada waiting games atau analisis antrian. Di sini ya, standard knowledge ya. Oke, yang dimaksud dengan standard knowledge di sini adalah setelah pengecer mengumpulkan informasi tentang persepsi dan harapan layanan pelanggan, langkah berikutnya adalah untuk menggunakan informasi tersebut untuk menetapkan standar, mengembangkan sistem untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Oke. Yang pertama adalah komitmen untuk kualitas layanan. Makanya kenapa mereka perlu survei sebenarnya. Ya. Kemudian ada mengidentifikasi peran penyedia layanan. Kemudian ada setting tujuan layanan. Dan yang terakhir adalah mengukur kinerja layanan. Makanya setiap sistem itu sebenarnya memerlukan evaluasi, oke? Dan serta-merta memerlukan survei biasanya seperti itu untuk perbaikan ke depannya, ya, yang dirasa bisa membantu untuk
kelangsungan hidup toko atau retail. Oke. Nah, di sini kita masuk ada delivery gap. Ya, kita lihat gambarnya, ada digital store assistant untuk informasi pelanggan. Ini mungkin sudah canggih banget ya. Kayaknya ini sudah di era yang luar negeri mungkin ya. Kalau kita di Indonesia sih belum sampai situ, tapi masih bisa dibantu dengan sistem komputerisasi yang biasa ditaruh dan scan barcode. Ya. Kemudian biasa kita mappingnya di awal. Tapi enggak sih, kalau di Indonesia itu iklimnya adalah kita menggunakan masih promo koran seperti itu ya. Kemudian untuk letak sendiri kita biasanya bertanya, makanya kalau misalnya toko-toko di Indonesia itu sangat butuh sekali namanya SPG atau SPB. Oke. Di sini delivery gaps itu adalah retail harus memberikan anggota penyedia layanan jasa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bentuk yang pertama adalah memberikan informasi lengkap dan pelatihan. Ya, sudah pasti kita itu sebagai retail atau anggota retail itu harus namanya paham dengan product knowledge atau pemahaman atau informasi terhadap produk kita sendiri. Ya, itu harus. Kemudian memberikan dukungan emosional, motivasi, kemudian meningkatkan komunikasi internal, mengurangi konflik, memberdayakan karyawan untuk bertindak demi kepentingan pelanggan perusahaan, kemudian menyediakan insentif dan mengembangkan solusi untuk setiap masalah layanan. Ya, bagaimanapun setiap pelanggan anggota retail itu harus dibekali dan didampingi. Oke. Kemudian sebentar. Kemudian ada communication gap, ya, yaitu janji layanan yang berlebihan apabila ditawarkan akan menimbulkan harapan yang tinggi. Tapi jika pengecer gagal memenuhi, maka pelanggan akan kecewa. Sama ya, seperti kita layaknya ghosting atau apa itu. Itu juga sama, itu terjadi pada pelanggan ya. Tidak bijak atau tidak lebih baik kita memberikan sebuah harapan, oh iya ntar berhadiah ini itu dan lain-lain, ternyata itu tidak terrealisasi. Ya, yang pertama membuat komitmen atau janji yang realistis harus kita lakukan. Kedua, kita harus bisa mengelola harapan pelanggan. Ya, jadi customer care biasanya ya nanti adalah harapannya ada perubahan yang terjadi di sistem karena sebuah saran dari misalnya dari para customer. Ya, kemudian mengelola keluhan pelanggan. Nah, ini service center atau customer service ya. Pada saat ada keluhan atau komplain, retail yang harus fokus pada peluang-peluang positif diberikan apabila bisa menyelesaikan masalah untuk merubah ketidakpuasan menjadi kepuasan. Yang pertama adalah mendengarkan keluhan pelanggan. Ya, ini biasanya di pelayanan jasa khususnya. Kemudian memberikan solusi yang adil, yaitu untuk si customer dan juga toko. Kemudian menyelesaikan masalah dengan cepat, ya sudah pasti. Seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini, silakan diketik ataupun ini karena kita masih saya stop ya sharingnya. Nah, boleh teman-teman bertanya atau misalnya ada yang belum jelas ingin ditanyakan seperti itu. Gimana nih kabar? Nanti ya untuk nilai UTS itu sedang dalam proses penilaian karena akan dikombinasi dengan presentasi penilaian video yang kita buat seperti itu. Ya, jadi karena pengecekannya satu persatu. Oke, teman-teman kira-kira ada pertanyaan untuk lebih lanjutnya tentang pelanggan? Kurang lebihnya teman-teman kayaknya udah pada paham ya, karena seperti yang saya bilang sekali lagi, prinsipnya kita di manajemen ini merecall atau membangunkan memori-memori kita ini tentang manajemen seluruhnya ini di kehidupan sehari-hari terjadi. Ya. Dian, Dian mau tanya, speakernya boleh dibuka mau tanya. It's okay. Atau Wikyang, Ririn boleh, Diana Anggrini, Krisda, Ivana. Aduh, seru ya. Gimana kabarnya semua baik? Sehat? Baik, Miss.
Baik, Miss. Sehat ya. Oh, ini masih tertutup speakernya. Oke, Diana. Oke. Iya, oke. Boleh diketik, silahkan. Ini karena nggak tahu ya, setiap siang tuh panas banget dan malamnya tuh hujan, makanya sinyal kita agak terganggu atau kendala kita itu di internet ya. Dari saya cukup jelas, thank you Diana. Kayaknya makin capek tapi makin cantik. Oke, yang lain bisa boleh makin capek tapi makin cantik ya. Ada yang seperti itu sih, like a natural, tapi kita nggak bohong ya. Kalau misalnya lagi badan capek atau lelah tuh kayaknya kelihatan banget. Iya iya. Oke, yang lain it's okay. Gimana? Aduh, kalian harus semangat ya. Masih umur yang sedang sangat efektif ini. Tolong dijaga untuk masa depan yang lebih panjang lagi, karena badan kita adalah investasi terbaik untuk segala hal. Dalam kebaikan, dalam keburukan juga ada ya, tapi kita minimalkan diri kita untuk berinvestasi menjadi yang buruk ya. Kita investasi diri kita untuk yang lebih baik ya. Boleh berdana, menjaga kesehatan, intinya tetap semangat. Oke. Dari yang boys, yang laki-laki ada pertanyaan kah? Dari Wikyang ada pertanyaan. Kayaknya harus diketik ini karena sinyalnya tidak cukup kuat nih, atau gimana? Ya. Tapi suara saya untungnya cukup jelas sih. Oke, siap-siap besok. Tidak ada from Wikyang. Thank you Wikyang, so sorry ya. Nanti kita akan pakai media seperti biasanya. Kemudian untuk minggu depan tolong dibaca lagi, karena nanti tugasnya akan sama lagi, mereview dari pertemuan 8 sampai ke 14, seperti itu. Jika kamu mau persiapkan dari sekarang, silahkan. Ya, jadi saya sudah announce, sudah info ke kalian, jadi kalian sudah tahu gambarannya seperti apa. Saya minta sih live langsung seperti ini, ya, jadi mengalir saja seperti itu. Oke. Itu aja, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Doa saya selalu untuk kalian itu sehat-sehat, jaga kesehatan selalu, kemudian semoga rezeki Anda semua berlimpah, kebahagiaan juga berlimpah, kemakmuran semuanya, be happy, jadi manusia yang benar-benar bahagia. Iya, sangat terlihat capek, betul sekali, tapi tetap semangat ketemu apalagi anak-anak administrasi ini. Oke, itu aja saya sudahi untuk malam ini. Wassalamualaikum, kemudian Namo Buddhaya, Shalom, Om Santi Santi Om, Wai Tetungtian, salam sejahtera untuk kita semua. Saya minta kalian jaga kesehatan. Amin. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Miss. Bye-bye. Thank you. Terima kasih, Liana, Nova, thank you. Sorry ya, merepotkan. Oke.